Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan sangat antusias, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar dari EcoKids. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Februari, yang hari ini bertemakan tentang Aku Perempuan dan Kamu Laki-laki dengan subtema Fitrah Laki-laki dan Perempuan pada Anak menurut Ajaran Islam. Sebelumnya, ingin bertanya kabar dulu nih kepada Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa, selaku pemandu acara webinar pada hari ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tim EcoKids yang lainnya, yaitu ada Mbak Aisyah, ada Mbak Syafa, ada Mbak Via, dan juga ada Mbak Nai. Dan tentunya pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yang kece banget, yang mungkin banyak dari peserta semuanya sudah banyak mengetahui beliau. Narasumber kita adalah Mbak Sarah Fauziah. Beliau adalah seorang ibu muda dan juga seorang home educator, dan beliau adalah founder dari Pre-Marriage Talk dan juga Lentera Kecil ID. Mungkin banyak yang sudah tahu mengenai Pre-Marriage Talk. Pre-Marriage Talk adalah berangkat dari proyek menulis oleh dua ibu muda, yaitu Mbak Sarah itu sendiri dan juga Mbak Nida. Berangkat dari proyek menulis tersebut, berkembang terciptalah menjadi kuliah-kuliah pranikah online dan juga menjadi kuliah-kuliah WhatsApp. Jadi yang penasaran mengenai Pre-Marriage Talk dan Lentera Kecil ID, silahkan langsung saja bisa di-follow untuk akun Instagramnya. Dan untuk Lentera Kecil ID adalah kumpulan buku yang ditulis sendiri oleh Mbak Sarah Fauziah. Next. Perlu kita informasikan juga bahwa untuk kegiatan webinar ini bekerja sama dengan TICARE. TICARE atau Tunas Muda Care adalah lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah Rumah Belajar Yatim TICARE. Nah, teman-teman, tentunya materi yang kita peroleh hari ini sangat bermanfaat. Oleh karenanya, kita harap tidak hanya berhenti di kita saja, tapi Bapak, Ibu, dan peserta semuanya bisa sharing, bisa menyebarkan materi yang kita peroleh hari ini lebih luas lagi ke teman-teman, ke saudara, ke kenalan kita. Kita bisa bagikan ke media sosial Instagram kita. Jangan lupa tag EcoKids ID, Pre-Marriage Talk, dan juga Tunas Muda Care. Dan ada info menarik nih untuk bagi postingan yang menarik, insight post yang menarik mengenai materi yang kita peroleh hari ini, akan ada pulsa Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita tunggu untuk insight post setelah materi webinar pada hari ini. Oke, sebelum dimulainya acara, perlu kita informasikan juga bahwa sebelum kegiatan ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu di kolom chat, dan ketika sesi dimulai, peserta diharapkan dapat mengikuti dengan baik. Untuk audionya dan juga videonya mohon di-on-kan, dan untuk audionya mohon di-off-kan. Dan bagi peserta yang memiliki pertanyaan selama sesi materi berlangsung, silakan disimpan terlebih dahulu, dan untuk di akhir acara nanti setelah materi akan ada sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Saya selaku pemandu acara akan membacakan pertanyaan tersebut untuk diajukan kepada narasumber. Selanjutnya, mari kita awali sesi webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut pembicara luar biasa kita, pembicara yang kece banget, yaitu Mbak Sarah Fauziah. Halo Mbak Sarah. Iya, Masya Allah. Oke, kepada Mbak Sarah Fauziah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya teman-teman, jelas. Ya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Sarah Fauziah. Alhamdulillah hari ini sangat senang dan bahagia sekali dapat berkumpul di tengah teman-teman semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini saya dan semoga teman-teman semuanya termasuk juga teteh-teteh panitia dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi yang belum berakhir, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini senang banget dikasih kesempatan bisa kita sharing di Eco Kids ini, Masya Allah. Gitu ya, apalagi temanya sangat menarik. Kita akan membahas seputar aku perempuan dan kamu laki-laki. Jadi kita akan membahas fitrah seksual gitu. Ini saya kurang tahu ya teman-teman apakah sudah menikah atau belum menikah, tapi insya Allah ini sangat relate buat yang belum menikah maupun terutama untuk yang sudah menikah gitu ya. Karena kita dihadapkan dengan realita bahwa kitalah seorang ibu madrasah pertama yang mendidik anak-anak di rumah. Gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, saya Sarah Fauzia. Insya Allah masih nggak jauh beda lah umurnya sama teman-teman semua. Usia saya 20 berapa ya? 25. Anak saya 1, usianya 3,5 tahun. Alhamdulillah sehari-hari di rumah membersamainya. Gitu. Jadi kita bisa masuk langsung ya ke materinya. Boleh teteh panitia di-share materinya? Oke, alhamdulillah. Senang banget dikasih tema kayak gini bahwa teman-teman semuanya mungkin di sini kebanyakan hampir semuanya adalah perempuan gitu ya. Saya kalau dikasih kesempatan untuk mengisi seminar, kelas, apapun itu, perasaan saya yang paling dominan adalah perasaan bahagia dan perasaan optimis. Bahagia karena kita bisa sama-sama belajar, kita masih sehat, walaupun di tengah pandemi kita bisa belajar secara online. Yang kedua, perasaan optimis gitu ya, kalau saya melihat, wah anak-anak muda nih, perempuan gitu ya, semangat banget menyajikan acara yang bermanfaat, terus pesertanya juga semangat gitu. Jadi yang perasaan saya ada optimis. Oh, Masya Allah masih banyak banget loh calon-calon ibu yang mau belajar gitu ya. Mau menyempatkan dirinya untuk belajar. Terus mau tahu banyak hal gitu ya tentang pendidikan anak. Karena kita tidak dipungkiri bahwa hari ini dan hari-hari ke depan tantangan pendidikan kita untuk anak-anak kita itu semakin berat teman-teman gitu ya. Kita akan digempurkan dengan realita kekerasan seksual, terus penyimpangan seksual, kenakalan remaja, belum lagi aborsi, pergaulan bebas gitu ya. Nauzubillah min zalik. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi sebaik-baik madrasah pertama gitu ya. Makanya tidak salah gitu ya bahwa dalam Islam ketika kita mendidik seorang perempuan, kita akan mendidik satu generasi. Gitu ya. Jadi gimana caranya kita menjadi perempuan, kita juga berkapasitas untuk mendidik anak-anak kita kelak, gitu ya, generasi yang nanti Allah amanahkan pada kita. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini adalah kita mengangkat tema tentang aku perempuan dan kamu laki-laki. Kita akan membahas tentang fitrah seksualitas. Dan ini PR kita sudah terpapar nyata ya teman-teman semua ya, LGBT gitu ya, bagaimana pornografi gitu ya, terus banyak hal yang mesti kita persiapkan supaya apa? Supaya kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita gitu ya, untuk tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Oke, boleh di next. Oke. Ini ada klasifikasi fitrah. Saya belajar fitrah based education dengan Ustadz Hari Santosa, dan saat ini alhamdulillah sedang
sedang menjadi peserta pelatihan sebagai konsultan keluarga bersama beliau dan beberapa tim primary stock juga. Kita belajar bagaimana membina masyarakat kita menjadi keluarga yang kuat. Nah, itu alhamdulillah sedang berjalan. Nah, beliau kan penggagas fitrah based education ya. Ini ada 8 macam fitrah gitu ya. Fitrah itu adalah potensi kebaikan yang sudah Allah install sejak lahir gitu ya. Dan khusus hari ini kita akan belajar tentang fitrah seksualitas dan cinta gitu. Boleh dilanjut? Oke, apa sih fitrah seksualitas dan cinta itu? Fitrah seksual itu mudahnya adalah kita bertindak, kita berperilaku, kita bersikap sesuai dengan gendernya. Jadi kita perempuan berarti artinya kita bersikap, bertindak, menjalankan peran kita sebagai seorang perempuan. Fitrah yang dibawa oleh seorang anak ketika dilahirkan dengan jenis laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin ini akan berkembang menjadi peran seksualitasnya. Anak-anak perempuan kita akan menjadi bunda, menjalankan peran kebundaan, sedangkan anak laki-laki akan menjalankan peran keayahan. Jadi tidak ada yang namanya ketika lahir anak perempuan jadi anak laki-laki atau anak laki-laki menjadi perempuan gitu ya. Tidak ada dalam Islam tidak ada yang namanya homo atau lesbi gitu ya, karena itu sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Allah pasti menciptakan manusia kalau laki-laki menjadi seorang laki-laki, bertindak sebagai seorang laki-laki, dan perempuan juga akan bertindak sebagai seorang perempuan. Jadi sampai di sini semoga kita dapat memahami fitrah seksualitas itu adalah bagaimana kita menjalankan peran sebagai mana Allah memberikan kita gender tersebut gitu ya. Oke, boleh di next dulu. Oke, ini ada saya senang memulai pembahasan fitrah seksualitas ini dengan An-Nisa ayat 1 gitu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisa. Jadi Allah berfirman gitu ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu bapak kita gitu ya, Nabi Adam alaihi salam, dan menciptakan pasangannya Bunda Hawa dari dirinya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi Masya Allah ya, Allah sudah mengaturnya bahwa dari laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan yang banyak gitu ya. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki menghasilkan keturunan yang banyak atau perempuan dengan perempuan gitu ya. Nauzubillah. Allah sudah menerangkan dalam surat An-Nisa 1 bahwa yang dapat memperkembangbiakan itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu sudah sunatullah yang seperti itu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi ini berkaitan nanti tentang menikah, bahwa kita harus memelihara hubungan kekeluargaan dengan keluarga pasangan gitu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi semua. Itulah landasan kita kalau kita berbicara tentang fitrah seksualitas. Sampai sini kita harus paham dan sepakat bahwa Allah hanya menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Karena kedepannya ini akan sangat musuh-musuh Islam sangat kuat gitu ya, mendominasi untuk melegalkan LGBT gitu ya, homo, pernikahan sejenis gitu ya, nauzubillah. Padahal dengan itu manusia itu tidak bisa berkembang biak, karena yang bisa memperkembangbiakan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, benar apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi kalau misalnya diurutkan ya, anak lahir membawa potensi fitrah seksualitas dan cinta. Tapi ketika dilahirkan bisa nggak tumbuh subur fitrahnya? Belum tentu gitu ya. Harus ada ikhtiar dari orang tua, dari pendidik, dari lingkungannya untuk membesarkan seorang anak dengan pendidikan seksual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita akan membedakan pendidikan seksual dalam Islam dengan pendidikan seksual ala Barat, apa sih yang membedakan gitu ya.
Ketika anak dibesarkan dengan pendidikan seksual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah fitrah seksualnya akan tumbuh secara paripurna sehingga terbentuklah peran keayahan atau kebundaan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah ini yang poin kedua, bagaimana membesarkan anak dengan pendidikan seksual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibaratnya mirip dengan handphone ya. Teman-teman pasti punya handphone ya. Punya aplikasi apa aja di handphone biasanya? WhatsApp, Telegram, Instagram gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita WhatsApp-nya cuma diinstal aja ya, bisa nggak kira-kira WhatsApp itu bermanfaat? Bisa ngechat teman, bisa ngasih kabar ke teman, bisa nge-broadcast acara-acara dakwah gitu ya, bisa menyebarkan kebaikan. Kira-kira bisa nggak kalau cuma diinstal doang? Nggak bisa ya. Tentu kita harus buka dulu aplikasi WhatsApp-nya, kita pelajari gimana cara mengirim pesan, kita pelajari bagaimana caranya mengirim video, kita pelajari bagaimana cara ngechat gitu ya, menulis gitu ya, agar orang-orang tertarik dengan ajakan kita. Kira-kira seperti itu kita manusia, mirip seperti itu. Dalam artian kita lahir itu sudah ada potensi fitrah masing-masing gitu ya. Ibaratnya bekal kita sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama punya potensi kebaikan, anak kita punya potensi kebaikan, dan tinggal yang berbeda adalah bagaimana cara pendidikan dari orang tua dan lingkungannya. Gitu. Jadi pastikan gitu ya, kalau anak kita sudah berpotensi menjadi orang yang baik, pastikan juga gitu lingkungannya baik, keluarganya baik, orang tuanya baik, sekolah yang dipilihkan orang tuanya itu baik, sehingga anak kita memang tumbuh menjadi manusia yang beriman dan berakal gitu. Oke, insya Allah hari ini kita akan bahas bagaimana membesarkan anak dengan pendidikan seksual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke, boleh di next. Bagaimana pendidikan seksual dalam Islam? Apakah sama dengan sex education ala Barat? Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah sangat familiar ya. Apa sih bedanya sex education ala Barat dengan pendidikan seksual dalam Islam gitu? Jadi, Masya Allah sekali, kita terlahir sebagai seorang Muslim, di mana syariat Islam ini sangat kompleks gitu ya. Mulai dari kita membuka mata sampai tutup mata itu semuanya sudah Allah atur gitu ya, termasuk dengan pendidikan seksual gitu. Jadi Islam itu sangat rinci lah ajaran agamanya seperti itu. Boleh di next ya. Nah, ternyata sex education ala Barat tidak sama dengan tarbiyah jinsiah dalam Islam. Dalam Islam, sex education itu kita kenal dengan tarbiyah jinsiah, artinya pendidikan seksual. Pendidikan seks yang disuguhkan pada anak-anak kita bukanlah penerangan tentang seks semata gitu ya, seperti halnya di Barat. Kalau berbicara tentang sex education gitu ya, mereka akan sangat menggemborkan bagaimana menjaga virginitas gitu ya, bagaimana cara menjaga keperawanan, nauzubillah min dzalik gitu ya, bagaimana cara melakukan hubungan seks yang aman. Sedangkan dalam syariat Islam semuanya dikaitkan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam sehingga mampu mengarahkan diri anak untuk lebih dekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak hanya sebatas menjaga virginitas gitu. Karena dalam Islam konsepnya apa? Menjaga harga diri, menjaga izzah, menjaga ifah kita sebagai seorang muslimah, menutup aurat, menjaga rasa malu, membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Itu termasuk dari pendidikan seksual dalam Islam. Jadi tidak hanya menjaga, kalau orang Barat bilang tidak hanya sekedar menjaga keperawanan ya gitu ya, tapi menjaga betul harga diri kita, kesucian kita gitu ya. Jadi Masya Allah, perempuan dalam Islam itu tidak dinilai dari sekedar perawan atau enggak gitu ya, tapi dari bagaimana cara menjaga dirinya, menghargai dirinya. Dan itu semuanya ada rambu-rambunya sesuai dengan syariat Islam. Jadi mereka itu hanya membahas kalau sex education ala Barat ya, hanya membahas sekedar apa ya, cuman bagaimana cara menjaga maaf ya selaput darah gitu ya agar virgin gitu.
Akhirnya yang muncul adalah bagaimana nanti kalau misalnya sudah berhubungan seksual dengan pacar gitu ya, bisa sapu darahnya seperti perawan lagi gitu ya, atau boleh melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis siapapun selama suka gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu. Padahal dalam Islam hubungan seksual itu hanya diatur ketika kita sudah menikah. Nah, itulah perbedaannya. Tarbiyah jinsiah ini sangat lengkap, meliputi syariat-syariat Islam gitu. Dan semua nanti ada tuntunannya. Kita akan membahas dari umur 0 sampai nanti anak menjadi seorang pemuda. Oke, boleh dilanjut ya? Oke, di sini ada metode pendidikan dalam Islam dibagi menjadi 3, penyadaran, peringatan, dan ikatan. Tapi justru dimulainya dari tingkatan ketiga nih, tentang ikatan gitu. Ini saya ambil dari ulama Abdullah Nasiulwan gitu. Pertama, metode ikatan, yaitu seperti apa metode ikatan? Yaitu orang tua memberikan ikatan pada anak terhadap keyakinan rohani gitu ya, pendidikan spiritual yang kental dalam keluarga gitu. Pemikirannya, terus ikatan inilah yang akan membawa anak pada kondisi spiritual yang kokoh. Nah, ini pendidikan di usia dini ini sangat dominan, itu adalah metode ikatan. Bagaimana orang tua mengikat hati antara orang tua dan anak gitu ya, memberikan anak pendidikan berbasis agama sehingga dia punya filter dalam diri dia gitu untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya. Yang di poin kedua ada peringatan. Kalau anak sudah lebih besar lagi menjelang usia akil balik, yaitu banyak diberikan peringatan gitu ya, memberikan gambaran bahaya yang muncul kalau membiarkan hawa nafsu, membiarkan rasa malu tidak dijaga gitu ya. Nah, ini akan banyak nanti ketika kita sudah masuk usia pra-akil balik gitu. Dan yang ketiga adalah penyadaran. Tapi semoga ini jangan sampai kita di fase penyadaran juga ya, karena kalau penyadaran itu sudah istilahnya udah sedikit menyimpang lalu kita sadarkan gitu kan, kita maunya kita dan anak kita dijaga gitu ya dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Jadi itu metode pendidikan seks dalam Islam ada 3, ikatan, peringatan, dan penyadaran. Karena anak saya masih 3,5 tahun, jadi poin 3 dan 2 gitu ya yang saat ini paling dominan. Tapi paling dominan adalah metode ikatan, bagaimana mengikat hati anak gitu ya, agar dia itu sayang sama Allah, agar dia itu cinta sama Allah, agar dia merasa diawasi oleh Allah gitu. Jadi Masya Allah banget kalau misalnya dia lagi main atau lagi ngomong sendiri gitu ya, sok-sok ceramah, ayo teman-teman, kita harus berbuat seperti ini ya yang Allah suka gitu ya. Jadi dia kayak mencontohkan apa yang sudah orang tua atau temannya gitu ya, atau lingkungannya paparkan gitu. Bagaimana dia melakukan sesuatu karena Allah gitu, karena mencintai Allah. Nah, ini ada di usia dini. Oke, boleh dilanjut dulu ya. Fase-fase pendidikan seks dalam Islam. Oh, sebenarnya ada 2 lagi nih. Fase pertama, mungkin teman-teman nanti bisa tulis karena ini sangat penting. Jadi mulainya adalah pendidikan seksualitas itu di usia 0 sampai 2 tahun atau tahap pralatih. Jadi semua aspek fitrah yang tadi kita sudah bicarakan di awal bermulanya adalah di usia 0 sampai 2 tahun dan diawali dengan proses menyusui, yaitu tujuan merawat kelekatan di awal itu proses menyusui. Jadi kalau misalnya teman-teman psikologi mungkin akan sangat familiar dengan istilah attachment ya. Membangun kelekatan itu kan ada di usia 0 sampai 2 tahun. Dan ternyata Islam sudah dari ribuan tahun yang lalu gitu ya, memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Ternyata itu adalah
salah satu manfaat untuk memberikan kelekatan gitu ya, membangun kelekatan yang kuat antara ibu dan anak gitu. Karena alhamdulillah saya sudah melewati fase itu ya, bagaimana 0-2 tahun menyusui anaknya gitu ya. Kalau teman-teman yang belum menjadi ibu mungkin bisa dibayangkan gitu ya. Anak kita gendong dekap gitu ya, sambil dia menyusui gitu. Itu kan di tempat yang sangat dekat ya, mata kita itu dekat banget sama anak gitu ya, sambil menatap anak, anak juga sambil menatap kita gitu. Itu adalah proses yang sangat luar biasa bagi seorang ibu untuk mendidik anak gitu ya di usia-usia awalnya gitu. Sambil menyusui kita sambil zikir, sambil tilawah, sambil baca Al-Qur'an, kita sambil berbicara yang baik-baik, itu sebenarnya adalah proses pendidikan yang pertama gitu, membangun kelekatan antara ibu dan anak. Jadi walaupun nanti kalau sudah jadi ibu mungkin teman-teman akan mendapatkan apa ya, banyaknya rintangan dan tantangan untuk menyusui anaknya, tapi masya Allah, Allah sudah memerintahkan kita untuk menyusui anaknya, maka usahakan maksimalkan 0-2 tahun untuk menyusui anaknya, karena itu adalah apa ya, awal kelekatan kita dengan anak di proses menyusui itu. Jadi semoga nanti bisa dioptimalkan. Yang kedua adalah ada fase pralatih 3-6 tahun. Nah, ini saya sangat terasa sekali ya, karena setiap hari menghadapi anak usia 3,5 tahun. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin yang temenan sama saya di Instagram akan sangat familiar bahwa setiap hari rumah saya itu bagaikan PAUD atau daycare gitu ya, tiap hari menerima anak-anak tetangga di sini ya, ada sekitar 5-6 anak biasanya. Usianya paling kecil anak saya 3,5 tahun, yang paling besar usianya 9 tahun. Jadi memang rumah saya terbuka sebagai tempat pendidikan bagi anak saya pribadi gitu ya, khususnya, dan teman-teman di lingkungannya gitu, teman di tetangga gitu ya. Jadi anak-anak biasa main, biasanya belajar di rumah saya. Nah itu mereka di usia-usia 3-6 tahun tuh ada beberapa 2-3 orang. Di usia ini adalah tujuannya adalah menguatkan konsep diri berupa identitas gender. Jadi mungkin teman-teman yang belum nikah ini bisa dipraktekkan juga ya ke tetangga atau ke ponakan atau adik atau saudara gitu. Umur 3 tahun anak itu harus dengan bangga menyebutkan identitas dirinya. Aku ini perempuan gitu. Aku ini laki-laki. Aku perempuan sama kayak misalnya menyebutnya Pak Ibu, Mama gitu ya. Kalau saya biasa dipanggil Mami, aku perempuan seperti Mami gitu ya. Terus kalau Abah itu laki-laki, kalau si Om ini laki-laki, dia mengidentifikasi gitu ya seorang laki-laki atau perempuan, dan itu harus bisa gitu. Karena di 3 tahun anak itu harus didekatkan dengan ayah dan ibunya secara seimbang gitu ya. Iya, ini kayaknya harusnya nanti yang di-share ke teman-teman yang ada umur 0-3 tahun ya, 0-6 tahun, ntar yang di-share ke teman-teman ada apa nanti. Jadi sampai mana yang lupa? Oh ya, jadi usia 3-6 tahun ini anak harus imbang didekatkan dengan ayah dan ibunya, karena dia harus tahu, oh ibu ini perempuan seperti ini, ayah ini laki-laki seperti ini. Jadi dia tidak bingung lagi, perempuan tuh seperti apa sih, laki-laki seperti apa sih. Nah ini sangat penting gitu ya. Oh ibu itu perempuan biasanya melakukan hal-hal seperti ini. Oh ayah itu laki-laki biasanya apa kalau laki-laki? Misalnya mencuci mobil, mencuci motor, atau membereskan apa, biasanya itu genteng lah atau apa. Nah itu kita pertunjukkan gitu ya, bahwa laki-laki lo seperti ini loh, nah perempuan seperti ini loh. Nah makanya dalam psikologi perkembangan mungkin ya, kita ada yang namanya toilet training ya, usia 3 tahun gitu ya. Di situ juga sebagai salah satu sarana untuk pendidikan seksual anak gitu, di mana anak diajarkan tidak hanya sekedar, kalau toilet training yang kita tahu dari teori psikologi kan anak diajarkan apa kalau toilet training? BAK, BAB,
di toilet gitu ya, di kamar mandi. Tapi dalam Islam toilet trainingnya itu sangat lengkap, tidak hanya sekedar dia bisa ke kamar mandi, tapi bagaimana nanti mensucikan dirinya, menjaga rasa malunya gitu. Makanya sangat aneh menurut saya ketika ada anak usia 3 tahun gitu ya, dikatakan dia sudah toilet training gitu ya, sudah bisa BAK, udah bisa pipis atau pup di toilet, tapi ketika ke toiletnya buka celana di mana gitu ya, terus lari-lari sambil kemaluannya kelihatan. Nah ini menurut saya belum ditanamkan rasa malunya. Padahal di usia 3-6 tahun ini usia yang sangat apa ya, sangat bisa untuk ditanamkan rasa malunya gitu. Oke, belum teh, sebelumnya dulu. Nah, baru masuk ke usia 7-10 tahun, yaitu disebut masa tamis. Jadi istilahnya gini teman-teman, kalau 0-2 tahunnya kelekatannya sudah optimal, insya Allah 3-6 tahunnya akan lebih mudah. 3-6 tahunnya optimal, 7-10 tahunnya akan lebih mudah. Ketika umur 7-10 tahunnya sudah optimal, nanti umur 11 sampai anak balik gitu ya, anak laki-laki mimpi basah, anak perempuannya menstruasi, itu akan lebih mudah. Tapi kalau di awalnya sudah banyak PR nih, 0-2 tahunnya PR, tidak membangun kelekatan yang optimal, maka akan berat 3-6 tahun. 3-6 tahun orang tua tidak hadir dua-duanya, gitu ya, akan berat di usia 7 tahun dan seterusnya gitu ya. Dan saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya, mengajak teman-teman yang sudah menjadi ibu atau yang belum menjadi ibu, ayolah kita sama-sama repot gitu ya. Kita sama-sama repot nih di usia dini anak-anak kita gitu, nggak apa-apa gitu. Karena memperbaiki yang sudah rusak itu akan sangat sulit gitu ya. Ketika anak sudah tumbuh dewasa, dia tidak mencapai paripurna gitu ya, fitrah seksualitasnya itu akan sangat sulit dirubah. Kalau ditanya bisa, nggak bisa, tapi sulit gitu ya. Lebih mudah ketika kita konsentrasi, kita fokus, kita optimal, anak masih kecil gitu ya, 0-2 tahun, 3-6 tahun, insya Allah ke depannya tidak lebih sulit ketimbang kita memperbaiki yang sudah rusak gitu. Insya Allah ya. Jadi ketika 7-10 tahun itu anak-anak kita sudah mau masuk usia prapubertas nih, maka yang harus ditanamkan misalnya apa? Sholat kan Rasulullah menyuruh kita yang mendidik anak gitu ya, nyuruh usia 7-10 tahun itu sholat gitu ya, sholat wajib. Dan 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Nah itu kan berarti artinya apa? Jangan sampai masuk ke fase anak itu dipukul. Artinya 7-10 tahun itu kita sangat-sangat fokus bagaimana menanamkan nilai-nilai atau ajaran Islam kepada anak kita. Itu. Nah ini juga kelupaan di sini, nanti PPT-nya insya Allah yang lengkap ya teman-teman ya. Usia 11-14 tahun adalah mengokohkan fitrah seksualitasnya. Nah di sini Nah, 11-14 tahun kan anak-anak itu biasanya menjelang balik gitu ya, anak perempuannya menjelang menstruasi gitu, laki-laki menjelang mimpi basah ya. Dan ketika sebelum memasuki usia balik, seharusnya anak perempuan didekatkan dengan ayahnya gitu. Jadi sekarang diputar nih, anak perempuan didekatkan sama ayahnya, sedangkan anak laki-laki didekatkan sama ibunya. Agar apa? Anak laki-laki harus memahami atau melihat gitu ya, perempuan lebih dalam gitu. Dan anak perempuan pun seperti itu. Tujuannya apa gitu? Kalau misalnya laki-laki melihat ibunya gitu ya di usia-usia dini dekat dengan ibunya, dia cenderung lebih bisa memuliakan seorang perempuan. Nanti teman-teman bisa cek ya, bagaimana misalnya ketemu ada laki-laki yang suka gonta-ganti pacar gitu ya. Apa sih bahasa sekarang tuh? Saya kurang gaul, fuckboy. Fuckboy bukan sih?
fuckboy ya, ganti-ganti pacar gitu. Itu bisa dilihat ketika usia prabaliknya, berarti dia nggak dekat nih sama ibunya, dia nggak melihat perempuan lebih dalam dari sisi ibunya gitu ya. Begitupun juga perempuan harus melihat sosok laki-laki dari ayahnya gitu. Oh, laki-laki seperti ini. Oh, laki-laki memuliakan perempuan seperti ini. Sehingga apa? Anak yang usia 11 sampai 14 tahun dia dekat dengan ayahnya, dia tidak akan mudah tergoda dengan laki-laki. Dia tidak akan mudah gonta-ganti pacar, dia tidak akan mudah terlena dengan rayuan, gombalan, karena standarnya dia adalah standar seorang ayahnya gitu ya. Laki-laki tuh gombalannya lewat, kalau yang dia bayangkan adalah laki-laki itu sosok ayahnya yang hebat. Makanya di sini saya sangat menganjurkan sekali buat teman-teman yang belum nikah. Bentar ya ibu-ibu ya, ini buat teman-teman yang belum nikah. Pesan saya, betul-betul pertimbangkan, betul-betul dipikirkan, dipilih-pilih gitu ya, untuk mencari pasangan gitu. Dia tidak hanya sebagai partner kita dalam sebagai suami istri, tapi dia akan menjadi sosok ayah bagi anak kita gitu. Jadi pastikan dia juga memiliki kemauan belajar yang sama gitu ya. Dia mau turun untuk mendidik anaknya gitu ya. Dia mau ikut andil dalam pengasuhan anaknya gitu. Itu harus dipastikan. Karena ketika sudah menikah gitu ya, ibaratnya kita udah nggak bisa mundur milih pasangan, nah gitu. Jadi saya pernah dengar kalimat gini teman-teman. Anak itu tidak bisa memilih dari mana ia dilahirkan, betul ya? Anak itu tidak bisa memilih dari mana orang tua dilahirkan. Tapi kita bisa memilih orang tua seperti apa yang akan menjadi orang tua anak kita gitu. Kita bisa memilih laki-laki seperti apa yang bisa menjadi ayah bagi anak-anak kita gitu. Maka yang bisa kita pilih pastikan itu memang yang betul-betul baik gitu, agar bisa saling menghebatkan gitu, sama-sama belajar untuk mendidik anak gitu. Karena akan sangat bahaya sekali ya gitu. Kan negara kita, saya pernah baca di beberapa kajian, dengar beberapa kajian dan baca beberapa buku parenting gitu ya, bahwa negara kita termasuk negara 3 terbesar kalau nggak salah, negara fatherless gitu ya. Sosok negara yang kehilangan sosok ayahnya gitu ya. Ayahnya ada, tapi seperti nggak ada gitu ya. Mungkin teman-teman familiar ya dengan dulu atau di lingkungan mungkin bisa dilihat bagaimana tugas ayah itu hanya sebagai pencari nafkah gitu ya, seperti ATM berjalan gitu ya. Dia hanya dibutuhkan untuk dimintai uang gitu. Padahal tugas ayah tidak hanya sebatas itu gitu. Kalau misalnya ada hadis yang menyatakan al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu adalah, nah ini udah lengkap. Ibu adalah madrasah pertama. Jangan lupa hadisnya itu ada lanjutannya, wal abu mudiruha. Bapaknya itu adalah kepala sekolah, maka kita pastikan memang laki-lakinya juga mau berpartner gitu ya untuk mendidik anak kita. Oke, tadi sampai usia 11 sampai 14 tahun ya. Dan fase 15 tahun itu adalah fase pemuda. Nah, nanti kita akan lanjut dulu apa aja yang bisa kita praktekkan. Oke, next. Bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita. Nah, ini tugas-tugas orang tua dalam pendidikan seksual. Ini yang sangat penting sekali. 0 sampai 2 tahun tadi ya, ASI sebagai fondasi dasar. Kedua, memberitahukan alat kelamin. Harus dikasih tahu alat kelamin namanya apa gitu ya, nggak boleh kelamin itu misalnya burung gitu atau apa gitu ya. Karena pernah di suatu kasus gitu ya, anak itu tidak dibiasakan untuk dikasih tahu kalau nama alat kelaminnya itu yang sesuai gitu. Akhirnya ketika ada predator gitu ya,
membohongi anak gitu. Kalau misalnya dia punya burung gitu, sedangkan alat kelaminnya adalah sarangnya gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ketika anak kita dibohongi seperti itu dan terjadi pelecehan seksual. Karena satu kali seorang anak mendapatkan kekerasan seksual atau penyimpangan seksual gitu ya, maka pengobatannya itu adalah seumur hidup gitu. Mungkin teman-teman yang psikologi ngerti gitu ya, pengobatan itu seumur hidup. Entah dia menjadi korban seumur hidup atau menjadi tersangka lagi gitu. Akhirnya mata rantainya itu nggak putus gitu. Makanya kita beritahukan alat kelamin, terus ibu-ibu, kita ini diberikan kecerdasan linguistik sama Allah yang lebih daripada seorang laki-laki, maka pastikan lisan kita memang harus cerewet gitu ya. Kita memang diciptakan untuk cerewet, tapi kalau kata Ustadz Salim Afilah, kita harus cerewet yang solihah gitu ya. Laki-laki harus mencari istri yang cerewet solihah gitu ya. Misalnya gini, kalau ganti popok, Aina, kita ganti popok dulu ya, gitu ya. Karena Allah suka hambanya yang menjaga kebersihan. Ibu izin buka popoknya dulu ya, kita ganti, kita bersihkan. Nah, ini namanya farji, kemaluan. Kemaluan adik namanya vagina, misalnya anak perempuan. Ganti ya, dibersihkan. Nah, itu loh, cerewet yang harus kita tumbuhkan gitu. Cerewet yang harus kita jaga. Jadi lisan kita memang tidak diciptakan untuk gibah, teman-teman, untuk ngomongin orang, untuk menjelekan orang lain, tapi kita pastikan gitu, lisan cerewet mendidik anak kita kasih tahu gitu. Apalagi di usia 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 7 tahun lah, itu otak anak tuh masih sangat fresh untuk menyerap sesuatu. Sayangnya menyerap sesuatunya itu bisa baik, bisa buruk gitu ya. Dan akhirnya kita sebagai orang tuanya memang harus memastikan apa yang diserap anak adalah hal-hal baik. Jadi meminta izin ketika mengganti popok. Makanya saya lebih prefer ketika anak masih kecil, ayolah ngalah dulu gitu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kita fokus dulu gitu. Mengganti popok mungkin bisa diganti sama ART, tapi kan sayang waktunya gitu. Itu kan bisa jadi bagian dari pendidikan kita. Kalau ART yang maaf mungkin dia nggak belajar lebih jauh tentang parenting, ganti popok ya udah ganti popok aja ya. Tapi kan ibunya adalah madrasah pertamanya gitu ya. Ketika momen ganti popok seharusnya jadi momen yang momen mendidik juga gitu. Ada yang dikasih ke anak. Lalu mengenalkan anak dengan rasa malu, toilet training. Kita juga harus serius dalam toilet training, tidak hanya goalnya adalah anak bisa ke toilet sendiri gitu ya, bisa cebok sendiri kalau kata suami saya, tapi juga menjaga rasa malunya gitu. Misalnya anak kan 0 sampai 7 tahun ya, 0 sampai 6 tahun tadi kita sudah bahas bahwa dia tidak dibebankan dengan beban-beban syariat. Dia tidak dibebankan harus pakai kerudung gitu. Tapi 0 sampai 6 tahun sangat bisa kita pupuk rasa malunya gitu. Bagaimana 0 sampai 7 tahun dia mau menjalankan syariat memakai jilbab, tapi kalau 0 sampai 6 tahunnya dibiarkan aja gitu, nggak memiliki rasa malu. Misalnya mungkin kita sering temuin ya, misalnya pakai baju yang terbuka, itu kan sangat menjadi sasaran bagi predator gitu ya, nauzubillah dzalik. Anak-anak diajarkan joget-joget main TikTok gitu ya, saya bingung gitu. Generasi apa yang mau dibangun ketika dengan bangganya orang tua anaknya diajarkan atau bisa main TikTok gitu ya, bergoyang, mengumbarkan nafsunya, mengumbarkan syahwatnya gitu ya. Dia nggak ngerti kalau itu tuh nggak baik gitu ya, tapi orang tuanya ngerti kan kalau itu tidak baik gitu. Dan dekat dengan ibunya ini bagian dari optimalisasi pemberian ASI ya. Selanjutnya 3-6 tahun anak dapat menyebut jenis kelaminnya dan dia bangga. Tadi kita sudah sedikit bahas. Anak dapat mengidentifikasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Cenderung tidak ada perbedaan permainan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, apakah anak perempuan tidak boleh main mobil-mobilan? Boleh gitu ya. Apakah anak laki-laki tidak boleh main boneka? Boleh gitu ya. Cenderung tidak ada perbedaan permainan berdasarkan jenis kelamin. Selama orang tuanya yang menjadi role modelnya gitu ya.
bundanya bersikap sebagaimana seorang perempuan, ayahnya bersikap sebagaimana seorang laki-laki. Membiasakan anak dengan rasa malu. Ini sangat-sangat penting di usia 3-6 tahun gitu ya. Misalnya, oke, dia nggak mau pakai, misalnya anak saya perempuan nih, oke, misalnya dia masih gerah pakai kerudung, dia belum ada beban syariat, maka saya tidak mau dipaksakan biar dia nggak anti gitu dengan syariat. Tapi saya tanamkan, oke, boleh keluar, tapi pakai baju panjang ya nak gitu ya, atau celananya harus panjang gitu. Malu, Allah senangnya sama anak yang malu, menjaga rasa malunya gitu. Allah senang sama anak yang pakai jilbab gitu misalnya. Oke, lanjut. Boleh di next. Nah, oke. Nah, ini fase-fase seru ya. 7-14 tahun. Menanamkan jiwa maskulinitas dan anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Makanya di usia ini yang tadi kita bilang, anak laki-laki dekat dengan ayahnya, anak perempuan dekat dengan ibunya. Jangan sampai di usia ini ayahnya nggak ada gitu ya bagi anak laki-lakinya gitu. Karena di sini juga anak kita kenalkan dengan mahram gitu. Siapa yang bisa melihat auratnya, siapa yang boleh disentuh, mendidik anak selalu menjaga pandangan mata gitu ya. Misalnya nggak boleh lihat aurat teman gitu ya. Jangan sampai anak masih suka mandi sama-sama sehingga dia terbiasa melihat aurat teman gitu ya. Atau dia yang sebagai tontonan gitu. Misalnya anak anak mandinya di bak tapi di luar rumah gitu ya, jadi tontonan tetangga gitu. Itu kan jadinya anak kurang gitu rasa malunya. Mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilat, maksudnya campur baur. Jadi misalnya contoh kecilnya adalah anak nginep nih di rumah saudara sepupunya, misalnya anaknya perempuan, sepupunya laki-laki, tidak boleh ya di kasur sama-sama gitu. Mendidik agar tidak melakukan halwat itu sangat bisa di usia ini 7-14 tahun, karena di usia ini memang anak belum balik, belum dikenakan hukum syariat, dalam artian ketika dia melanggar dia belum dosa ya, dia belum menanggung dosa. Tapi hukum-hukum syariat mulai harus tegakkan gitu ya, tidak melakukan halwat, dikasih tahu kalau anak itu tidak boleh berduaan dengan lawan jenis gitu ya. Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan. Nah, ini terkait dengan mahram tadi. Mendidik etika berhias gitu ya. Ibunya juga berhiasnya jangan tabarruj gitu, sesuai dengan syariat Islam. Ibunya jangan menghabiskan waktu terlalu banyak di depan cermin gitu ya, biar anak juga melihat, dan memisahkan tempat tidur. Nah, ini memisahkan tempat tidur saya pengen bahas sedikit ya. Teman-teman, saya pernah bikin podcast, judulnya adalah mensolehkan anak juga butuh uang, butuh money gitu, saya nulis judulnya. Bukan dalam artian kita ini sebagai muslim memang harus harus punya finansial yang kuat gitu. Tujuannya bukan supaya jalan-jalan enak luar negeri, bisa makan makanan kekinian, bisa minum kopi yang lagi hits, bukan gitu. Tapi tujuannya adalah agar aturan syariat dalam keluarga kita bisa tuntas terlaksana. Coba bayangkan kalau misalnya nggak punya uang gitu ya, tentu tidak bisa dong memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan gitu misalnya, betul nggak? Iya gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya belum menikah, ini mungkin di luar kemampuan saya membahas finansial, tapi saya sangat menganjurkan teman-teman, ayo mulai nabung. Jadi dibanding teman-teman misalnya nongkrong-nongkrong, kebetulan lagi pandemi ya, nggak usah nongkrong-nongkrong, uangnya jadi bisa lebih ditabung gitu ya. Kalau belum bisa beli rumah, nggak apa-apa, ngontrak misalnya. Anaknya masih 1 atau 2 atau 3, tapi satu jenis yang sama gitu. Misal anaknya perempuan semua, berarti baru butuh 2 kamar. Kalau misalnya kita udah punya anak perempuan dan laki-laki, berarti butuhnya minimal berapa kamar? 3 kamar gitu ya, buat anak perempuan dan buat anak laki-laki. Dan itu harus dipisah gitu. Makanya kenapa seorang muslim, saya pernah baca di buku kitab mana ya,
memang standar kehidupan seorang muslim itu sangat tinggi gitu ya. Kita perlu finansial yang kuat untuk bisa menetapkan syariat itu gitu. Nah, teman-teman yang udah nikah juga minimal kita niatkan aja dulu lah, kita mencari rezeki, menjemput rezeki Allah untuk untuk melaksanakan syariat dalam rumah tangga kita. Saya juga pas sudah nikah baru sadar juga gitu, cukup telat gitu. Mungkin teman-teman yang belum nikah bisa lebih prepare. Ketika anak sudah mau dipisahkan tidurnya, dia punya kamar sendiri gitu ya. Padahal udah ada kamar sendiri, tapi kan ngisi kamarnya kan perlu biaya, kayak beli kasurnya, beli lemarinya supaya dia betah di kamar sendiri, beli kipas angin atau AC gitu ya. Itu kan butuh biaya yang nggak sedikit, bener nggak? Jadi waktu itu ngomong sama suami, oh ya pantesan aja ya kita sebagai seorang muslim itu harus kaya gitu ya. Bukan kaya untuk jalan-jalan buat foya-foya, enggak. Kaya kita tuh harus untuk berinfak, kaya kita itu harus supaya kehidupan syariat Islam itu bisa terlaksana dalam keluarga kita gitu. Jadi memisahkan tempat tidur itu ayolah, daripada uangnya gitu misalnya buat liburan, boleh liburan tapi mungkin bisa buat bikin kamar anak gitu ya. Kalau misalnya kamarnya cuma 2, anaknya laki-laki dan perempuan, bisa dipakai sekat gitu. Gimana lah caranya gitu supaya syariatnya bisa tetap kita terapkan. Mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tertibnya. Ini termasuk berkunjung ke kamar orang tua. Kenapa makanya anak gitu ya, sedini mungkin kalau bisa sudah sleep training gitu ya, sudah memisahkan diri tempat tidurnya. Atau misalnya anak masih bayi, masih menyusui atau masih 2 tahun lah, masih harus tidur sama orang tua. Tapi pisah kasurnya gitu ya. Jangan satu kasur dengan orang tuanya. Selain memang ayah dan ibunya butuh space gitu ya untuk istirahat, tapi mereka juga butuh space untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya agar anak itu tidak sengaja mendengar atau melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat atau didengar dari kedua orang tuanya. Itu penting gitu ya. Minimal kasur lah, kalau misalnya kasur kan banyak ya harganya. Ada kasur lipat yang harganya murah gitu ya. Bisa kita sisihkan sekitar 200 sampai 500 ribu. Tapi kalau misalnya ada kasur yang lebih bagus, sekitar 1 jutaan, atau kita pisah kamar gitu. Mungkin memang di awal untuk memisahkan kamar itu selain butuh biaya, butuh waktu untuk latihan yang tidak sebentar. Tapi lagi-lagi kita niatkan kalau ini adalah untuk menuntaskan syariat dalam rumah tangga kita. Biasanya nih kalau pengalaman saya menyapi itu sulit, toilet training itu sulit, memisahkan tempat tidur anak itu sulit gitu. Dalam artian melatih si anaknya ya, kayak harus bangun tengah malam, bolak-balik gitu ya, anak nangis, terus gagal, terus coba lagi gagal, coba lagi. Tapi ketika riset kita, niat kita adalah semoga Allah ridho nih, kita bukan untuk mau apa-apa ya, tapi untuk melaksanakan syariat yang sudah Allah tetapkan, untuk memisahkan tempat tidur. Memisahkan tempat tidur, memisahkan kamar itu bukan karena saya nggak sayang sama anak, justru karena sayang banget sama anak, pengen sejak usia dini kita sama-sama belajar untuk taat sama Allah gitu. Ini bagian taat sama Allah gitu. Jadi yang anak lihat adalah orang tuanya itu berusaha taat sama Allah gitu. Saya juga mau taat sama Allah gitu. Dan selanjutnya khitan dan haid. Mungkin kalau khitan makanya perlu sosok ayah biar ayahnya juga menjelaskan ini penisnya bagian ini yang harus dikhitan, harus supaya bersih, supaya sehat dan sebagainya. Termasuk haid dan mimpi basah ya, mimpi basah dengan ayahnya, haid dengan orang tuanya, dan ini harus dibekali. Boleh dilanjut? Oke. Beberapa kesalahan orang tua dalam menjaga fitrah seksualitas anak. Yang pertama, memakaikan pakaian anak perempuan ke laki-laki dan sebaliknya. Nah, ini kita udah sepakat ya tadi ya. Kita bersikap, kita bertindak, kita berperilaku
anak perempuan sebagaimana seorang perempuan dan anak laki-laki sebagai laki-laki gitu ya. Membiarkan anak tumbuh di lingkungan yang kurang baik. Jadi teman-teman, saya mungkin sedikit curhat lagi-lagi, mungkin yang sudah teman saya di Instagram lihat betapa saya senang banget sama lingkungan rumah saya, karena bukan karena rumah saya kayak rumah di Pondok Indah gitu loh, bukan, tapi karena saya punya tetangga yang masya Allah gitu ya, baik-baik, dan saya rasa sangat bisa untuk sangat kondusif gitu untuk mendidik anak dengan lingkungan yang baik gitu ya. Jadi makanya teman-teman kalau sebelum nikah, lagi-lagi saya sedikit membahas tentang finansial ya. Ayo ditabung dari sekarang, teman-teman mungkin yang belum nikah, yang udah nikah tapi kebutuhannya belum sebanyak ketika udah punya anak 1, 2, dan 3 gitu ya. Nabung biar kita bisa memilih rumah gitu ya. Atau kalau ngontrak juga boleh banget. Kita pilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena kan Rasulullah sendiri kan yang mengajari bahwa sebelum kita cari rumah, kita cari tetangganya. Dalam artian kita lihat lingkungannya. Gitu ya. Saya senang mengatakan bahwa kita mendidik anak itu tidak bisa seorang diri, atau kita mendidik anak itu tidak bisa berdua sama suami. Itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kita mendidik anak itu butuh keluarga besar kita misalnya. Kita butuh lingkungan kita yang baik. Kita butuh lingkungan setempat, RT, RW, kampung, negara yang baik, sehingga kita bisa mendidik anak dengan baik. Walaupun tokoh utamanya tetap orang tua, ayah dan bundanya yang harus senantiasa belajar dan mendidik anak menjadi anak yang soleh. Tapi lingkungan itu juga termasuk yang sangat mempengaruhi. Gitu. Membiarkan anak bermain gadget dan terpapar dengan tontonan LGBT. Jadi kita harus jeli banget ya. Betapa banyak tontonan, bahkan buku pun tuh banyak gitu ya, yang terselip pemikiran-pemikiran atau gambar-gambar yang mengandung LGBT gitu ya. Jadi harus benar-benar diinin banget lah. Kalau misalnya nggak perlu banget pakai gadget, mendingan nggak usah gitu ya. Kalau kita beli buku, pastikan memang tidak ada sedikit pun yang mengandung unsur-unsur LGBT. Karena apa ya? Gambar gitu, kadang-kadang tuh masuk ke alam bawah sadar kita tuh secara tidak sadar gitu ya, dan sampai anak-anak kita disusupi gitu dengan gambar-gambar yang mengandung LGBT atau penyimpangan seksual dan sebagainya. Nah, ini membiasakan anak tidur dengan orang tua salah satu hal yang salah dalam menjaga fitrah seksualitas anak gitu. Harus kuat memang, harus capek sedikit gitu untuk mondar-mandir, melatih anak. Tapi pahalanya itu tidak sebanding gitu dengan rasa lelah kita. Pahalanya itu Masya Allah gitu ya. Ketika anak udah bisa tidur sendiri pun sebenarnya yang diuntungkan siapa? Orang tuanya gitu ya. Bisa lebih banyak istirahat, bisa lebih berkualitas waktu dengan pasangan gitu ya. Jadi ibaratnya kita tuh capek sedikit lah gitu ya. Untuk hasil yang baik gitu. Oke, bisa di next terakhir. Kesalahan orang tua dalam menjaga fitrah seksual anak. Ayah memakai make up dan baju anak perempuan gitu ya. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Misalnya ayahnya pakai jilbab gitu ya. Ayahnya pakai mukena, nauzubillah, jangan sekali melakukan itu gitu. Tidak menjelaskan tentang akil balik gitu ya. Harus dijelaskan tadi tentang mimpi basah, menstruasi, termasuk juga hitan, menjaga kemaluan dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini apa hubungannya sih kekerasan dalam rumah tangga? Jadi ketika ayahnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga nih, misalnya menghardik ibu gitu ya, kekerasannya fisik atau verbal, itu anak akan melihat loh, oh ayahnya itu galak sama ibunya, ayahnya itu kasar sama ibunya, ayahnya itu suka memaki-maki, aku benci ayah gitu ya. Jadi yang anak lihat adalah aku benci ayah, aku benci sosok laki-laki gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi dia tidak percaya sama laki-laki. Akhirnya ketika besarnya sulit melakukan percaya sama laki-laki, atau kalau mau nikah itu sulit membangun relasi yang intim gitu ya. Atau bisa jadi anak itu saking gak punya contohnya ayah, jadinya sering terlena gitu yang tadi kita sudah bahas, gampang terlena dengan gombalan-gombalan rayuan laki-laki di luar sana gitu ya.
yang akhirnya terjerumuslah dia dalam pergaulan bebas. Atau sebaliknya, bisa juga ibunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya mudah untuk memaki ayahnya, tidak menghargai suami gitu ya. Karena kamu lihat tuh, oh ibu itu tuh perempuan tuh harus keras ya sama laki-laki ya. Perempuan tuh bisa membantah gitu ya. Jadi yang anak lihat, oh, oke deh gitu. Akhirnya si perempuan pun nanti ketika dalam rumah tangga sulit untuk berkhidmat sama suami, sulit taat sama suami. Dan tentu tidak menanamkan nilai-nilai agama sejak dini itu ada hal yang penting ya. 0 sampai 7 tahun kita tanamkan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan fitrah keimanannya dengan tauhidan yang kuat dalam diri anak. Oke. Kayaknya sudah selesai materinya. Oke, baik Teh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Mbak Sarah Fauzia, atas materi yang sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah. Sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah memiliki anak, ataupun juga bagi teman-teman yang belum menikah, buat persiapan bekal nanti pasca menikah. Oke, mari kita mulai sesi tanya-jawab setelah sesi materi. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Saya bacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu, untuk nanti dijawab oleh Mbak Sarah Fauzia. Pertanyaan pertama, Teh mau tanya, semisal sekarang dia pahamnya mama-mama, ibu-ibu, tante-tante, di sekitarnya pakai kerudung, tapi ternyata di luar sana tidak seperti itu. Bagaimana menjelaskannya ya Teh ya? Lalu selanjutnya, dari Kamila, jika usia 7-14 tahun anak sudah tidak ada ayah, bagaimana cara ibu menjadi peran pengganti ayah? Mungkin itu dulu Teh, nanti kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, menarik nih pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu ya, kalau misalnya anaknya sudah tidak ada ayah. Suaranya kedengaran jelas nggak? Kedengeran Teh. Jadi kalau kita baca sirah perjalanan Rasulullah, gitu ya, Rasulullah kan sudah ditinggal sama ayahnya ya, sejak dalam kandungan. Tidak lama dia ditinggal oleh ibunya, gitu Bunda Aminah. Tapi kalau kita baca sirah Rasulullah itu tidak pernah kehilangan sosok perempuan pengganti ibunya dan sosok laki-laki pengganti ayahnya gitu ya. Dia dekat dengan keluarga pamannya, dia dekat dengan keluarga kakeknya gitu ya. Jadi di sini peran itu tidak harus ayah atau ibu gitu ya, ketika salah satunya sudah tiada gitu, tapi bisa diganti dengan sosok yang lain, misalnya pamannya atau kakak laki-lakinya atau kakeknya gitu ya. Pokoknya memang harus ada peran pengganti si peran laki-laki gitu, peran ayah ketika ayah sudah tiada. Gitu. Kalau kita berkaca sama sirah perjalanan Rasulullah, memang bahwa Rasulullah tidak ada sosok ayah, gitu ya, karena ayahnya sudah meninggal, tapi sosok laki-laki dalam kehidupannya itu tidak selalu ada gitu, dari Rasulullah kecil sampai Rasulullah menjadi seorang pemuda gitu. Makanya fitrah Rasulullah itu sangat tumbuh paripurna gitu. Jadi mungkin ibu-ibu yang qadarullah sudah ditinggalkan sama suami, bisa dekatkan anak dengan kakek atau pamannya gitu ya. Atau memang ada opsi menikah lagi, itu memang harus ada untuk melengkapi sosok yang hilang tersebut. Seperti itu. Kalau tadi pertanyaan pertama, kalau kita udah ini ya, kalau kita sudah memakai jilbab ibunya tapi di lingkungan yang enggak. Memang kadang anak tuh suka keceplosan ya, kayak kok tante ini nggak pakai kerudung sih gitu. Kayak anak saya nih, dia melihat saya, terus kadang-kadang dia kalau pakai jilbab suka dikatasin gini. Terus saya bilang, kenapa jilbabnya dikatasin? Biar sama kayak tante gitu. Ternyata tantenya kan masih jilbabnya gaul gitu ya, disingkap gitu. Ternyata dia ternyata dia menyerap juga ya kalau misalnya ibunya pakai jilbabnya yang panjang lebar.
Tapi tantenya pakai jilbab yang disingkap gitu ya, jilbab gaul gitu. Ternyata dia juga menyerap. Yang pertama yang tadi kita sudah sedikit singgung, bahwa istilahnya tokoh utama dalam mendidik anak itu adalah orang tua. Jadi pendidikan utama dari orang tuanya harus kuat dulu. Nanti kalau lingkungan, misalnya ada lingkungan yang bisa kurang baik atau kurang mencontohkan yang baik, ketika orang tuanya sudah kuat, insya Allah anak lebih mendengarkan nasihat atau omongan dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya jadi memang harus ada komunikasi, misalnya apa sih maksud anak dengan bertanya seperti itu? Oh, dia penasaran kenapa yang lain pakai jilbabnya berbeda dengan ibunya, jelasin aja. Kalau memang dalam Islam itu perempuan wajib menutup aurat gitu. Kalau dalam Al-Quran sih menutup aurat seperti ini loh, nak. Mungkin si tante itu masih belajar, tidak apa-apa. Nanti kakak kalau sudah besar pakai jilbab menutupi dada ya gitu. Misalnya dijelaskan aja kalau misalnya yang seharusnya seperti ini, orang lain masih belajar dan semoga bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah Allah tetapkan gitu aturannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Teh Sarah yang sudah menjawab pertanyaan. Kira-kira masih dibuka pertanyaan lagi nggak, Teh? Atau nanti di akhir acara bisa untuk ini? Boleh kalau misalnya ada yang masih mau nanya. Oke, saya bacakan 2 pertanyaan lagi ya, Teh. Boleh. Dari Mbak Sanisa, bagaimana cara memberikan pengajaran tauhid yang baik kepada anak yang sudah terlanjur berumur 13 tahun dengan kondisinya saat ini sedang jauh dari keluarga? Nah, untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum, bagaimana kalau kita sebagai orang tua sudah membuat kurikulum seperti yang dijelaskan Teh Sarah, namun ada orang tua atau mungkin mertua yang mungkin berbeda dengan kurikulum yang kita buat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab oleh Teh Sarah. Oke, Mbak. Mulai dari pertanyaan kedua tadi ya. Mungkin hampir sama dengan konsep yang jilbab tadi ya. Tetap tokoh utamanya itu adalah orang tua. Makanya ketika teman-teman yang belum nikah nanti, kenapa harus benar-benar pilih calon suami? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran ya? Kedengeran, Teh? Oh iya. Kenapa harus pilih suami yang betul-betul bisa sevisi misi agar kita mengurangi PR yang terjadi gitu ya setelah menikah. Jadi kan biar si suami dan istrinya kompak dulu gitu ya, baru nanti bisa menjelaskan dengan kompak kepada orang tua atau mertua. Tapi kalau misalnya kitanya sama suami aja belum kompak gitu, bagaimana kita mau menjelaskan sama mertua gitu. Jadi jawaban saya ini buat untuk yang belum nikah dulu, sangat dianjurkan, tadi saya sudah sangat tekankan, pilih laki-laki yang sevisi misi sehingga nanti ketika sudah menikah gak terlalu banyak PR dan konflik gitu loh. Kan capek ya kalau nikah itu banyak PR, banyak konflik. Jadi benar-benar pilih laki-laki yang memang satu visi misi, dan ketika yang bagi yang sudah menikah, ketika ada perbedaan dari luar, pastikan kita sama suami kompak dulu gitu ya. Satu suara ibaratnya. Satu suara, satu pandangan, sehingga ketika menjelaskan kepada orang tua atau mertua tuh udah kompak gitu ya. Dan mungkin bisa ditambah seni-seni komunikasi yang lain. Misalnya kalau misalnya mertua yang mengkritisi gitu ya, bagian suami yang menjelaskan. Kalau misalnya orang tua kita, berarti bagian kita gitu. Dan memang itu juga kayak misal tadi saya bilang lingkungan keluarga gitu. Saya sangat menganjurkan teman-teman, ini saya sudah sering bilang kalau masuk kelas-kelas pranikah, saya sangat menganjurkan teman-teman ketika sudah menikah, menganjurkan untuk pisah rumah dari orang tua. Misalnya keluar dari rumah orang tua, tidak hidup mandiri. Mau itu dikontrakan, mau di kosan, mau sejelek apapun, kalau bisa keluar dari rumah orang tua gitu ya, tidak ada alasan syar'i yang mendesak,
lebih baik mandiri, karena kita bisa lebih bebas untuk menyusun value keluarga kita, bisa lebih ajak gitu ya, menetapkan aturan-aturan dalam rumah tangga kita, termasuk dalam mendidik anak. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang Mbak tanyakan, bagaimana? Maka sekarang banyak-banyak ngobrol dulu sama suami. Kalau belum kompak, kompakin dulu. Kalau misalnya sudah kompak satu suara, berarti bisa dikomunikasikan sama orang tua gitu. Pastikan juga kita melihat bahwa saran dari orang tua adalah bentuk kasih sayang, bukan bagian dari mengkritisi kita gitu. Mungkin kasih sayangnya orang tua sama cucunya gitu ya. Jadi yang kita kasih tahu ke orang tua juga bentuk kasih sayang kita, maksud kita tuh mendidik anak kita seperti ini gitu ya. Gak apa-apa ya kita mendidik anak, karena kan anak mama papa kan udah pernah mendidik kita gitu ya. Sekarang waktunya kita mendidik anak gitu dan sebagainya. Semoga ini dapat dipahami ya. Tapi memang ini tuh kadang tidak sebentar gitu ya. Kadang butuh waktu untuk terus komunikasi sama orang tua sampai orang tua menerima. Makanya penting juga kita untuk banyak berdoa sama Allah, semoga orang tuanya dilembutkan hatinya untuk menerima pendapat kita. Gitu. Tadi pertanyaan satu lagi apa ya? Saya lupa. Pertanyaan satu lagi, bagaimana untuk mengajarkan tauhid yang baik kepada anak yang sudah terlanjur berusia 13 tahun, namun kondisinya sudah jauh dengan keluarga? Oh gitu. 13 tahun ya. 13 tahun itu artinya kan sudah usia prabalik gitu ya. Bahkan beberapa sudah balik gitu ya. Laki-laki sudah basah, perempuan sudah menstruasi. Jadi kalau dalam fitrah imanan, yang pertama itu adalah menumbuhkan gairah iman, gairah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya fase-fase sudah terskip, maka harus mulai lagi dari awal gitu. Harus menggairahkan anak kita dengan cinta sama Allah gitu ya. Jadi kayak mendidik anak 0 sampai 6 tahun tapi ini 13 tahun gitu. Cara komunikasinya 13 tahun. Jadi kayak ditanamkan lagi kalau Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu pencipta kita. Jadi dimulai lagi dengan cara menggairahkan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau jauh kayak gimana? Saya kurang tahu jauhnya itu apakah merantau benar-benar gak ada orang lain gitu ya. Atau merantau ada yang mengawasi gitu. Kalau ada yang mengawasi, lebih baik kita titipkan juga ke pengawasnya gitu. Misalnya merantaunya ke mana gitu ya, kan biasanya ada keluarga di situ, kita titip untuk diingatkan ibadahnya dan sebagainya. Dan memang harus itu tadi, kalau misalnya ada yang skip, memang PR kita itu lebih sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, insya Allah kalau kita punya kemauan, kita punya keteguhan untuk menjalankannya, insya Allah bisa. Maka sering-sering berkomunikasi, kita ikat hatinya. Jadi kan tadi 0 sampai 2 tahun kan membangun kelekatan ya. Jadi kita ikat lagi hatinya nih. Anak-anak yang mau masuki usia remaja, kita banyak ngobrol lagi, kita banyak curhat lagi. Kita ikat hatinya dengan doa, dengan kata-kata sayang gitu ya. Bagaimana kabarnya Nah? Dengan perhatian gitu ya. Kalau sudah kita ikat hatinya, kita tanamkan lagi kecintaan kepada Allah sehingga anak ini sudah bisa beribadah atas dasar motivasi dalam dirinya gitu, bukan karena disuruh-suruh, tapi memang karena dia cinta sama Allah. Itu memang PR yang tidak mudah sih, tapi bukan berarti tidak bisa, insya Allah bisa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Teh Sarah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini Masya Allah masih banyak pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi dulu, nanti untuk pertanyaan yang lainnya kita catat dan kita berikan ke Teh Sarah. Kita akan kirim jawaban dari Teh Sarah di luar acara melalui grup webinar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Teh Sarah sudah memberikan materi yang luar biasa dan bermanfaat sekali. Dan juga terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah sangat antusias. Alhamdulillah hari ini 150 lebih yang menghadiri webinar pada kali ini. Sebelumnya mungkin di akhir acara ini mari kita lakukan sesi foto bersama. Jadi mohon
boleh untuk videonya di-on-kan. Untuk semuanya, kita adakan gantian ya untuk di foto.